Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosmiati SPD MPD dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang kepemimpinan. Saya Cici Syafika Auria Salim selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Erna Nurbiana dan Nilam Cahya Sasmita. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Jenis-jenis kepemimpinan. A. Koersif. Jenis kepemimpinan ini bisa juga disebut dengan kepemimpinan otoriter. Pada jenis ini, seorang pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Menurut pendapatnya, seorang bawahan hanya akan bekerja jika diperintah. Selain itu, pemimpin sudah menentukan ketentuan dari awal, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada rencana atau usulan dari bawahannya. Pemimpin menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak hati sang pemimpin, sehingga bawahan hanya tinggal menjalankan apa saja tugasnya. B. Otoritatif. Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang otoriter, akan tetapi pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Seorang pemimpin akan menjadikan orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat, karena ia akan memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Pemimpin akan melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai visi dari organisasi tersebut. Pemimpin jenis ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama. C. Paternalistik. Tipe pemimpin ini hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. D. Karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Totalitas kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. E. Laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya, karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa, yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. F. Militeristik. Yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristik tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya, tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. G. Demokratis. Kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. H. Afiliatif. Kepemimpinan afiliatif adalah seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Seorang pemimpin mengedepankan kebahagiaan dari anggotanya. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama
dalam memberikan ide-ide untuk kemajuan dari organisasi. Pemimpin akan sangat disenangi oleh semua bawahan atau anggotanya karena dalam organisasi semua memiliki sifat terbuka. Pace setting. Jenis kepemimpinan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Pemimpin membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai apa yang diinginkan pemimpinnya. Seorang pemimpin akan mengambil alih tugas dari anggotanya apabila apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Pemimpin tidak segan-segan untuk mengganti anggota dengan orang lain jika ia merasa tidak cocok atau tidak memenuhi standar. J. Kendali bebas. Pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin bersifat pasif, yaitu pemimpin menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkannya kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. Menurut Blanchard, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Directing. Seorang pemimpin mengambil keputusan sendiri, lalu memberikan instruksi kepada bawahannya dan mengawasinya secara ketat, kemudian memberi evaluasi terhadap kinerja bawahannya. 2. Coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. 3. Supporting. Sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. 4. Delegating. Gaya kepemimpinan ini memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan setiap persoalan yang ada. Aspek penting, 1. Pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain di sini dapat diartikan sebagai bawahan, pengikut, atau anggota kelompok. Kesediaan anggota kelompok dalam menerima arahan dari pemimpin membantu untuk menegaskan status pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Maksudnya adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa dalam sebuah organisasi. Mereka bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan pemimpin dalam sebuah organisasi cenderung lebih tinggi daripada anggota kelompok. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin biasanya digunakan untuk memengaruhi perilaku anggota kelompok melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin mempengaruhi para anggota kelompok untuk melakukan pengorbanan pribadi demi tujuan organisasi. Fungsi dan peran kepemimpinan menurut James Turner et al. Yang dialihbahasakan oleh Alfonso Sirait 1995 menyatakan bahwa terdapat 2 fungsi utama kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi pemecahan masalah-masalah atau fungsi yang bertalian dengan tujuan dapat mencakup fungsi pembesaran, pemecahan, dan memberi informasi dan pendapat. 2. Fungsi pembinaan kelompok atau fungsi sosial meliputi segala sesuatu yang membantu kelompok beroperasi secara lebih lancar, termasuk mengenai ketidaksepakatan dan memberi pujian pada anggota lain dalam kelompok. Adapun materi selanjutnya ialah mengenai karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, kecakapan dalam mengarah atau mengatur anak buah. Yang kedua, memahami permasalahan secara lebih dalam. Yang ketiga, pemimpin adalah orang yang memiliki kompetensi. Yang keempat, mampu melihat sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang kelima, energi. Keenam, emosi yang stabil. Ketujuh, hubungan antar manusia dan kemampuan berkomunikasi. Kedelapan, motivasi dari diri sendiri. Kesembilan, kemampuan mengajar. Kesepuluh, kemampuan sosial. Dan terakhir, kemampuan teknis. Sekian, terima kasih. Demikian tadi diskusi kelompok kami.
Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.